wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi Pak. Oke, ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Enggak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, Gio, pimpin doa dong. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, coba cek kolong mejanya. Masih ada sampah nggak? Nggak ada Pak. Bersih ya. Iya, Pak. Kiri kanannya coba dicek. Hadir semua nggak? Hadir Pak. Hadir. Nah, balik lagi ke topik yang tadi. Ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Tidak, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kekayaan suku bangsaku. Oh. Seperti yang kita tahu kan, Indonesia memiliki banyak suku Ya. bangsa ya. Nah, jadi kita akan bedah di dalam pembelajaran hari ini. Nah, kita mulai ke tujuan pembelajaran dulu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita bisa menunjukkan sikap kerjasama dan toleransi dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya Indonesia yang terkait kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, apa sih suku bangsa itu? Jadi, suku bangsa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Nah, yang pertama, budaya. Nah, dalam budaya ini ada adat istiadat, tarian, musik, dan upacara tradisional. Yang kedua ada bahasa. Ya, jadi contohnya itu bahasa daerah yang digunakan sehari-hari. Contohnya itu bahasa Sunda. Selanjutnya asal daerah, wilayah tempat suku tersebut berasal. Contohnya itu suku Minang dari Sumatera Barat. Selanjutnya, apa sih itu perbedaan? Nah, perbedaan ini mencakup segala hal yang membuat seseorang unik, seperti latar belakang budaya, agama, bahasa, suku, hingga cara berpikir. Nah, perbedaan bukanlah hal yang memisahkan kita, tetapi sesuatu yang dapat memperkaya pengalaman kita dalam kehidupan. Nah, selanjutnya ada suku di Indonesia. Bapak punya 3 contoh di sini. Jadi yang pertama itu suku Minang. Ya, suku Minang ini berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada suku Bugis. Nah, suku Bugis ini berasal dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada suku Asmat, berasal dari Papua. Di sini Bapak mau nanya deh, yang dari suku Jawa itu siapa ya? Saya Pak, Jawa, Pak. Jawa. Pajar dari suku mana? Jawa, Pak. Suku Jawa. Selanjutnya Bapak mau nanya nih, Fauzan, kalau Fauzan dari suku mana? Saya Betawi Pak. Fauzan dari suku Betawi. Nah, kalau Gio, Dari Batak, Pak. suku Batak. Iya. Oke, Gio dari suku Batak. Nah, setiap suku memiliki keunikan sendiri dan itu membuat Indonesia istimewa. Seperti di kelas ini ada berbagai macam suku, ada suku Jawa, suku Betawi, suku Batak. Jadi seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat peta persebaran suku di Indonesia. Mulai dari Aceh hingga ke Papua, dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, selanjutnya Indonesia kaya suku bangsa. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Menurut data BPS, ada yang tahu nggak BPS itu apa? Ada yang tahu nggak BPS itu apa? Badan Pencatatan Suku. Nah, jadi BPS itu adalah Badan Pusat Statistik yang mencatat data-data dari yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada fun fact, suku terbesar itu adalah suku Jawa, sebanyak 40% penduduk. Nah, bahasa daerah yang dimiliki Indonesia juga banyak loh, lebih dari 700 bahasa. Coba bahasa Ambon, Pak. Aduh, kalau bahasa Ambon Bapak nggak bisa ya, Hari. Nah, kita cek di sini ada keunikan suku di Indonesia. Yang pertama ada tari pendek, berasal dari Bali. Selanjutnya ada makanan, yaitu rendang, berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada rumah joglo yang berasal dari Jawa. Kalau Pajar, kalau boleh tahu makanan khasnya apa ya Pajar?
Saya di Jawa makanan nasi itu lanting pak. Lanting. Iya pak. Kalau Hari? Gudeg. Hari berarti dari Jogja ya? Iya. Oke, kalau Ojan? Bir peletok. Bir peletok. Oke, dari Betawi. Kalau Dio? Saksang pak. Saksang. Oke, Saksang. Katanya itu enak ya Dio. Iya pak, mantap Oke. itu pak. Mantap. Kita lanjut. Nah, mengapa sih menghargai perbedaan itu penting? Yang pertama, membantu menciptakan lingkungan yang damai dan saling mendukung. Yang kedua, memperkaya perspektif dan cara pandang kita, serta mendorong inovasi dan kreativitas melalui keberagaman pemikiran. Nah, selanjutnya peran sekolah dalam menghargai perbedaan. Sekolah adalah tempat di mana anak belajar berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang dan dengan program edukasi inklusif, sekolah dapat mengajarkan nilai toleransi, mendorong kerjasama, dan mengadakan kegiatan lintas budaya. Selanjutnya peran keluarga dalam menghargai perbedaan. Keluarga memainkan peran penting dalam mengajarkan nilai menghargai perbedaan. Orang tua dapat memberikan contoh perilaku yang inklusif, mengajarkan anak untuk tidak membuat stereotip terhadap orang lain, dan mendukung interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat. Iya, Cilo. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mendengarkan tanpa menghakimi saat orang lain berbicara, menghormati kebiasaan, dan tidak memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Selanjutnya, Bapak punya penugasan nih buat kalian. Kalian bikin kelompok kecil ya. Iya, Pak. Bapak akan memberikan portofolionya ya, atau LKPD-nya. Ini Hari kelompoknya. Ini Fauzan kelompoknya. Tiga. Oke, jadi waktu penugasan sudah selesai. Jadi Bapak mau nunjuk perwakilan kelompok Fauzan deh, maju Boleh, Pak. untuk menjelaskan. Baik. Oke. Jadi apa yang Fauzan dapat? Baik, yang pertama itu bagaimana sikap tidak menghargai budaya lain bisa muncul karena dia merasa bahwa budayanya itu lebih unggul dibanding budaya-budaya yang lain. Oke, benar. Lalu yang kedua itu bagaimana cara membuat festival ini memperkuat persatuan. Mungkin bisa dengan menggunakan, mungkin bisa mengadakan kolaborasi antara budaya-budaya yang mungkin bisa digabungkan. Oke, benar ya. Tepuk tangan buat Fauzan. Oke, terima kasih Fauzan. Nah, jadi setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, kita dapat menghargai perbedaan. Nah, yaitu kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari kekayaan kehidupan. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Pembelajaran hari ini. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, coba Hari pimpin doa. Ya, sebelum kegiatan berakhir, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.